Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas besar Dinamika Sistem dan Simulasi yang beranggotakan Rizky Nanda Palepi, Ramadhani Kurnia Pratama, Muhammad Gali Fareza, Timothy Ernest Arwan, Marcelino Saud Paulian Situmorang, dan saya sendiri Muhammad Hamzah. Baiklah kawan-kawan, pada tugas besar kali ini kami dari kelompok 2 mengambil judul berupa permodelan sistem level air heat tank menggunakan pengontrol PID pada pembangkit listrik tenaga mini hidro merasap. Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan debit air menjadi energi listrik. Cara kerja dari PLTMH cukup sederhana, yaitu debit air yang menggerakkan turbin akan menghasilkan energi mekanik, yang kemudian energi mekanik ini akan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Pada jurnal rujukan kami, PLTMH memanfaatkan aliran air sungai sebagai energi potensial untuk menggerakkan turbin. Daya yang dihasilkan oleh PLTM dipengaruhi oleh kapasitas heat tank atau bak penenang. Heat tank memasuk air untuk tenaga penggerak turbin yang dihasilkan oleh sebuah pipa pesat atau penstock. Besar kecilnya air yang masuk ke heat tank dapat diatur dengan menggerakkan gerbang air. Pengendalian gerbang air yang tidak sesuai dapat mengakibatkan level ketinggian air pada heat tank tidak sesuai atau tidak mencapai set point. Level air yang tidak sesuai dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja dari turbin. Pada jurnal rujukan, PLTMH dirancang menggunakan pengontrol PID atau Proportional Integral Derivative Control. Pada sistem closed loop, ditambahkan komponen sensor level air untuk mengukur level air dan sebagai feedback dari pengontrol closed loop. Berdasarkan jurnal yang kami rujuk, pada sistem lama terdiri dari beberapa komponen, diantaranya heat tank, gerbang air, pipa, katup, dan berdasarkan jurnal yang dirujuk tersebut menjelaskan masukkan debit air Q yang masuk dari bendungan ke bak penenang atau heat tank melewati pintu pengambil air dianggap konstan. Hal ini dikarenakan air sungai yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik selalu mengalir sehingga pada bendungan air selalu ada ataupun tersedia. Air yang masuk dan tertampung pada heat tank akan disalurkan melalui pipa pesat, di mana pada pipa pesat terdapat tahanan air berupa katup kupu-kupu. Kemudian adapun model matematisnya. Dari model matematis tersebut terdapat bahwa P1 dikurang P2 sama dengan R dikali Q out. Untuk mencari Q out itu sama dengan Rho GH1 per R. Rho GH1 tersebut diganti menjadi H kapital 1, sehingga Rho GH1 per R tersebut menjadi H1 per R1. Kemudian untuk mencari kapasitansinya dilakukan Q in dikurang Q out sama dengan A1 dikali DH1 per DT. Kemudian Q out tersebut diganti seperti yang sebelumnya menjadi H1 per R, sehingga Q in dikurang H1 per R sama dengan A1 dikali DH1 per DT, sehingga didapat model matematisnya Q in sama dengan A1 DH1 per DT ditambah H1 per R. Nah, dari persamaan model matematis tersebut akan didapatkan transfer function sebagai berikut. Kemudian pada hasil simulasi didapat sistem mengalami critical damp tanpa adanya overshoot. Berdasarkan kurva tersebut, simulasi menunjukkan bahwa sistem mengalami perubahan keluaran sistem yang tidak dapat mencapai nilai set point yang diinginkan, yaitu nilai set pointnya 6 meter. Kemudian tanggapan peralihan sistem yang dicapai dengan waktu dari 0 sampai 1400 detik hanya mencapai nilai keluaran sebesar 0,63 meter. Berdasarkan hal ini, fenomena fisis yang terjadi pada sistem adalah dikarenakan laju aliran air yang keluar dari heat tank menuju turbin lebih besar daripada laju aliran air
yang masuk pada heat tank. Selanjutnya adalah perubahan sistem baru. Setelah melakukan pemodelan dari sistem yang lama yang diperoleh dari artikel ini ya, kami melakukan perubahan pada sistem. Yang pertama, yang awalnya 1 tangki jadi 2 tangki. Yang kedua, kami juga melakukan perubahan terhadap parameter yang digunakan pada tangki tersebut. Parameter yang digunakan yaitu luas penampang, laju aliran, tentunya volume. Pada tangki pertama, laju aliran itu yaitu 2,089 meter kubik per second. Luas penampangnya pada tangki pertama 6,1270 meter persegi, dan volumenya ada pada tangki pertama yaitu 24,508 meter kubik. Kemudian pada tangki kedua, laju alirannya yaitu 1,7415 meter kubik per second. Luas penampangnya pada tangki kedua 58,32 meter persegi, dan volumenya pada tangki kedua yaitu 133,2553 meter kubik. Tentunya ketinggian tangki yang kami buat yaitu 4 meter pada tangki pertama dan 2,2849 meter adalah ketinggian pada tangki kedua. Nah, selain hal ini, kami juga melakukan inovasi pada parameter yang digunakan dari sebelumnya yang lebih baru. Pada inovasi ini kami melakukan percobaannya mengubah parameter tersebut yang pada tangki. Adapun ketinggian tangki di sini adalah 4 meter, baik pada tangki 1 maupun tangki 2. Balik lagi ke parameter yang dirubah pada tangki 1. Laju alirannya yaitu 5,70 meter kubik per second. Dan pada tangki 2 luas penampangnya yaitu 8 meter persegi. Pada tangki kedua volumenya yaitu 32,32 meter kubik. Dan pada tangki kedua luas penampangnya yaitu 8 meter persegi, dan laju aliran pada tangki kedua yaitu 5,85 meter kubik per second, dan volumenya pada tangki kedua 32, meter kubik. Berdasarkan dari jurnal yang telah kami rujuk, kami melakukan beberapa inovasi dengan menambahkan 1 buah tangki lagi pada sistem PLTMH tersebut. Nah, sehingga didapatlah bentuk dari gambaran sistemnya seperti pada gambar berikut. Nah, berdasarkan dari gambar tersebut, maka kita dapat melakukan pembentukan atau pembuatan dari model matematis pada sistem tersebut. Untuk membuat model matematis tersebut, kita perlu meninjau pada tangki 1 terlebih dahulu. Kita bisa melihat analisis ataupun menganalisis resistansi yang ada pada tangki 1, sehingga didapatlah persamaan pada tangki 1 yaitu P1 min P2 sama dengan R1 dikali Q1. Sehingga setelah diturunkan didapatlah persamaan akhirnya yaitu Q1 sama dengan H1 per R1. Lalu setelah kita meninjau dari sisi resistansi, kita bisa meninjau kapasitansi yang ada pada tangki 1, sehingga didapatlah persamaannya menjadi Q dikurang Q1 sama dengan A1 dikali DH1 per DT. Lanjut, pada tangki 2 juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama, sehingga didapatlah persamaan modul matematis dari tangki 2 pada resistansinya yaitu Q2 sama dengan H2 per R2, dan pada kapasitansinya yaitu Q1 min Q2 sama dengan A2 dikali DH2 per DT. Nah, berdasarkan dari model matematis dari resistansi kapasitansi yang ada pada tangki 1 dan tangki 2, kita dapat melakukan substitusi pada masing-masing persamaan tersebut, sehingga kita bisa dapat membentuk suatu fungsi alih pada sistem baru tersebut. Sehingga fungsi alih yang terbentuk dari sistem tersebut yaitu H2S per Qs sama dengan R2 dibagi R1 Q1 R2 Q2S kuadrat ditambah dalam kurung R1 Q1 ditambah R2 Q2S ditambah 1. Nah, pada fungsi alih ini dapat kita lihat bahwa fungsi alih ini merupakan mengukur ketinggian yang ada pada tangki 2 terhadap laju aliran yang ada pada Q input. Nah, selanjutnya kita melakukan simulasi dengan membuat beberapa variasi. Nah, pada variasi pertama kita membuat Q1-nya yaitu 2,0898
meter kubik per second dan Q2-nya 1,7415 meter kubik second. Kemudian pada volume pada tangki 1 yaitu 24,508 meter kubik dan V2 sama dengan 133,2554. Lalu pada luasnya tangki yaitu A1 sama dengan 6,1270 meter kuadrat dan A2 sama dengan 58,32. Nah, dari beberapa parameter tersebut kita bisa menghitung atau mencari nilai A, H1 dan H2 yaitu ketinggian tangki 1 dan ketinggian tangki 2. Lalu kita bisa mencari resistansi yang ada pada tangki 1 dan tangki 2 sehingga didapatlah bentuk persamaan matematisnya yaitu H2S per QS sama dengan 1,312 dibagi 897,3 S kuadrat ditambah 88,245 S ditambah 1. Nah, setelah itu kita mencoba untuk melakukan simulasi menggunakan MATLAB yaitu Simulink. Nah, didapatlah kita mencoba melakukan dua model yaitu bentuk open loop dan closed loop. Nah, berdasarkan dari model matematis model transfer function yang telah dibuat, maka didapatlah hasil output dari sistem open loop yang ada pada sistem kami. Didapatlah sistemnya ini menunjukkan bahwa sistem mengalami perubahan keluaran sistem yang tidak dapat mencapai nilai set point yang diinginkan. Yaitu di sini kita mengatur set point-nya di kisaran 2 meter. Nah, selanjutnya tanggapan peralihan sistem yang dicapai itu hanya mencapai nilai keluaran sekitar 1,3 meter. Lalu berdasarkan hal ini, fenomena yang terjadi pada sistem adalah dikarenakan laju aliran yang keluar dari heat tank menuju turbin atau pada Q3 itu lebih besar dibandingkan laju aliran air yang masuk pada heat tank atau pada Q input. Nah, hal ini juga bisa mengidentifikasi bahwa air pada heat tank 2 itu pada tangki 2 itu tidak akan pernah penuh atau mencapai level air yang kita inginkan yaitu 2 meter. Nah, lalu kita tinjau pada sistem closed loop juga mengalami hal yang sama, tidak mencapai set point. Namun pada sistem ini dia mengalami tuning lalu turun menuju ke keadaan stabil yang mana hanya mencapai keadaan stabilnya hanya mencapai 0,25 meter. Sehingga pada sistem ini juga terjadi pada hal yang sama, dia tidak mengalami air pada tangki yang kedua itu tidak pernah penuh seperti itu. Lanjut kita melakukan simulasi dengan parameter yang berbeda. Di sini kita menggunakan Q1-nya yaitu 5,70 meter kubik per second dan Q2-nya sama dengan 5,65 meter kubik per second dan volume pada tangkinya pada tangki 1 yaitu 32 meter kubik. Dan pada tangki 2 yaitu 32 meter kubik dengan luas permukaan yang sama yaitu 8 meter kubik dan 8 meter kuadrat yaitu luas dari tangki 1 dan tangki 2. Sehingga didapatlah H1 dan H2-nya lalu didapatlah R1 dan R2 sehingga bentuk transfer function-nya dari sistem yang kedua ini H sama dengan H2S per QS sama dengan 0,71 dibagi 31,8 S kuadrat ditambah 11,285 S ditambah 1. Nah, kemudian kita melakukan simulasi lagi menggunakan MATLAB atau Simulink. Didapatlah bahwa sistem ini hanya mencapai ketinggian 0,7 meter pada sistem open loop. Nah, hal ini juga terjadi hal yang sama pada sistem yang pada model yang sebelumnya. Pada sistem ini tangki yang ada pada tangki 2 itu tidak pernah penuh karena diakibatkan oleh laju aliran yang menuju ke turbin itu lebih besar dibandingkan laju aliran inputnya seperti itu. Nah, lalu pada sistem closed loop-nya, pada sistem ini mengalami tuning yang mencapai hampir 0,25 kemudian turun dan dalam posisi keadaan tunak di kisaran 0,23. Nah, ini juga sama dapat disimpulkan bahwa pada tangki tersebut tidak pernah penuh ya. Air yang ada pada tangki tersebut tidak pernah penuh. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kesimpulan yang kami dapatkan adalah sistem fluida yang kami analisis pada awalnya merupakan suatu sistem fisis, yang mana setelah analisis yang kami lakukan, kami dapat mengubahnya ke dalam model matematis agar memudahkan kami dalam merancang modifikasi dalam sistem tersebut. Kemudian sistem fluida yang kami ubah menjadi model matematis tersebut dapat diubah ke dalam transfer function sebagai berikut. Setelah kami mendapatkan transfer function-nya, kami menyimulasikan sistem tersebut menggunakan MATLAB dan hasil yang didapatkan dari simulasi tersebut berupa grafik yang dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya, yaitu pada sistem open loop, sistem ini mengalami overshoot, baru kemudian sistem ini menjadi tunak. Dan pada sistem closed loop, sistem ini tidak mencapai set point, karena pada rentang waktu 0 hingga 900 second, luaran yang dicapai hanya bernilai 0,35 meter. Hal ini berarti level air dari head tank itu lebih besar dibandingkan level air yang masuk ke head tank, dan head tank tidak akan terisi secara penuh. Untuk saran yang kami berikan pada tugas kali ini adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, perlu dilakukan beberapa perubahan, utamanya di dalam sistem kontrol terhadap pintu air pada sistem fisis PLTMH. Selain itu, agar sistem kontrol PLTMH ini dapat berjalan lebih optimal, dapat ditambahkan beberapa variabel kontrol lainnya ke dalam sistem kontrol yang sudah ada. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Demikian video ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas besar dinamika sistem dan simulasi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.